wabarakatuh. Kami dari kelompok 6 ingin mempresentasikan tentang materi penelitian sosial yang mencakup definisi penelitian sosial, mengapa seorang peneliti harus melakukan penelitian sosial, dan langkah-langkah urutan pembuatan penelitian sosial. Yang pertama ada definisi penelitian sosial. Penelitian sosial adalah metode yang digunakan oleh para ilmuwan dan peneliti sosial untuk mempelajari orang dan masyarakat sehingga mereka dapat merancang produk atau jasa yang memenuhi berbagai kebutuhan masyarakat. Kemudian, mengapa seseorang peneliti harus melakukan penelitian sosial? Karena penelitian sosial dapat digunakan untuk menemukan solusi atau kemungkinan terbaik dalam memecahkan masalah sosial, digunakan untuk menganalisis gejala sosial yang terjadi di masyarakat, digunakan untuk mendapatkan gambaran sebab akibat suatu fenomena, kebijakan atau perubahan sosial, dan dapat untuk memperoleh pengetahuan atau penemuan baru sebagai pembuktian atau pengujian tentang kebenaran dari pengetahuan yang sudah ada sebagai pengembang pengetahuan suatu bidang keilmuan yang sudah ada. Yang ketiga adalah langkah-langkah dan urutan dalam pembuatan penelitian sosial. A. Membuat rancangan penelitian. Pembuatan rancangan penelitian merupakan langkah awal dalam melakukan penelitian. Adapun bagian rancangan penelitian mencakup komponen-komponen berikut. 1. Penentuan topik penelitian. Topik penelitian dapat diperoleh dengan mengamati permasalahan sosial dalam masyarakat melalui pengalaman, membaca hasil penelitian, dan menyimak berbagai informasi dari media massa. Penentuan topik penelitian yang baik harus memperhatikan unsur-unsur berikut. 1. Memiliki data-data pendukung atau penelitian yang relevan. 2. Dapat dijangkau, seperti tempat, waktu, tenaga, dan dana. Ketiga, bermanfaat bagi masyarakat. 4. Dapat diteliti atau rasional. 5. Sesuai keahlian. 6. Menarik bagi peneliti. Topik yang dipilih harus sesuai dengan isu dan sesuai keinginan peneliti. Topik berkaitan dengan objek penelitian. Topik yang sudah dipilih dirumuskan dalam bentuk judul penelitian. Segala sesuatu yang akan menjadi objek pengamatan penelitian disebut variabel. Variabel dapat dibedakan menjadi beberapa jenis berikut. 1. Variabel bebas atau variabel penyebab merupakan variabel yang memengaruhi variabel lain. 2. Variabel terikat atau variabel dependen merupakan variabel yang memberikan reaksi atau respon sebagai akibat hubungan antar variabel bebas. 3. Variabel intervening yaitu variabel yang secara teoritis memengaruhi hubungan antara variabel bebas dan terikat, tetapi tidak dapat diamati. 4. Variabel moderator yaitu variabel yang memengaruhi, memperkuat, dan memperlemah hubungan antara variabel bebas dan variabel terikat. Yang kedua ada penulisan judul penelitian. Judul merupakan identitas dalam laporan penelitian. Judul penelitian sosial harus bisa menggambarkan informasi yang ingin ditampilkan dalam laporan penelitian. Oleh karena itu, judul penelitian harus ditulis secara informatif, singkat, dan jelas. Judul penelitian harus memuat jenis hubungan antar variabel atau objek, lokasi, dan mencerminkan permasalahan secara jelas. Yang ketiga ada penulisan latar belakang masalah. Latar belakang memuat penjelasan pentingnya melakukan penelitian sosial terhadap suatu permasalahan sosial. Penjelasan tersebut disertai dengan argumentasi yang logis, rasional, dan didukung oleh fakta yang melatar belakangi pelaksanaan penelitian. Penyajian latar belakang disusun dengan pola umum ke khusus. Yang keempat ada penulisan rumusan masalah. Rumusan masalah dalam penelitian harus ditulis secara jelas dan memuat batasan masalah yang akan diteliti. Rumusan masalah yang baik ditulis dengan kalimat tanya, mengungkapkan atau mewakili variabel atau objek penelitian, dan menjelaskan hubungan antar variabel. Rumusan masalah dibedakan sebagai berikut. 1. Deskriptif yaitu rumusan masalah yang bertujuan menceritakan suatu permasalahan yang hendak diteliti. 2. Komparatif yaitu rumusan masalah yang bertujuan membandingkan keberadaan variabel satu dan lainnya. Ketiga, asosiatif yaitu rumusan masalah yang bertujuan mengembangkan dua variabel. 5. Penulisan tujuan penelitian. Tujuan penelitian merupakan pernyataan yang hendak dicapai dalam penelitian. Tujuan penelitian dirumuskan dalam bentuk kalimat pernyataan sesuai rumusan masalah. 6. Penulisan metode atau jenis penelitian. Metode penelitian merupakan cara atau prosedur untuk mengetahui suatu hal atau gejala sosial dengan menggunakan langkah-langkah sistematis. Adapun jenis penelitian telah dibahas pada materi jenis-jenis penelitian. Peneliti menggunakan metode penelitian agar proses penelitian dapat terarah dan berjalan lancar. D. Mengumpulkan data penelitian. Data penelitian merupakan catatan dari kumpulan fakta yang belum mempunyai arti sehingga masih harus diolah
Data penelitian dikumpulkan setelah membuat rancangan penelitian. Berdasarkan sifatnya, data penelitian dibedakan menjadi dua, yaitu data kuantitatif dan data kualitatif. Pengertian kualitatif. Penelitian kualitatif merupakan penelitian yang lebih mengutamakan pada masalah proses dan makna atau persepsi. Pengertian kuantitatif. Penelitian kuantitatif menunjukkan suatu upaya pencatatan data hasil penelitian dalam jumlah tertentu yang biasanya dinyatakan dalam bentuk angka atau statistik. Berdasarkan jenisnya, data penelitian dapat dibedakan sebagai berikut. A. Data opini, yaitu data berupa ekspresi verbal responded terhadap sesuatu. B. Data perilaku, yaitu data yang berkaitan dengan tindakan yang telah dilakukan responded. C. Data fakta, yaitu data mengenai karakteristik atau latar belakang responded atau objek yang diteliti. D. Data motif, yaitu data yang berkaitan dengan alasan responded berkelakuan atau bersikap atau berpendapat terhadap sesuatu. E. Data pengetahuan, yaitu data yang berkaitan dengan kedalaman pemahaman atau pengetahuan responded terhadap sesuatu. F. Data sikap, yaitu data yang berkaitan dengan perasaan positif atau negatif dan setuju atau tidak setuju terhadap sesuatu. Yang G. Data keyakinan, yaitu data yang berkaitan dengan anggapan benar dan tidak benar atau percaya dan tidak percaya terhadap sesuatu. Data penelitian dapat dibedakan menjadi dua, yaitu data primer dan data sekunder. Data primer adalah data yang dikumpulkan secara langsung oleh peneliti. Data sekunder adalah data yang sudah tersedia atau dikumpulkan dalam penelitian sebelumnya. C. Mengolah data penelitian. Pada penelitian dengan pendekatan kuantitatif, pengolahan data berlangsung setelah semua data dikumpulkan dalam penelitian. Dengan pendekatan kualitatif, pengolahan data dilakukan sejak awal hingga akhir penelitian. D. Penyusunan laporan penelitian. Membuat laporan penelitian dilakukan setelah analisis data. Penulisan laporan penelitian hendaknya memperhatikan kerangka laporan penelitian. Kerangka laporan penelitian dibagi menjadi 3 bagian, yaitu awal, isi, dan akhir. Bagian awal laporan penelitian terdiri atas halaman judul, pengesahan, abstrak, kata pengantar, dan daftar isi. Bagian tersebut berguna untuk memberikan identitas, informasi awal, dan gambaran garis besar isi laporan. Sekian presentasi dari kelompok kami. Kurang lebihnya mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kira-kira bareng-bareng. Kira-kira Tugas sosiologi. Allah Akbar. Allah Akbar.